Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Pratama dari program studi akuntansi S1 semester 6. Di sini atas nama HMPS Akuntansi mengadakan mentoring untuk semester 4 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Langsung saja untuk soal pembahasannya itu soal yang ada pada tahun lalu yang berupa pilihan ganda. Namun yang saya bahas di sini adalah soal-soal yang basicnya perhitungan. Ada 7 nomor. Yang pertama itu soal nomor 6, dengan soal tanggal 1 Januari Bang Udin membeli barang dengan harga 5.500.000 dibayar tunai 400.000 dengan bunga 12% per tahun. Pertanyaannya, jika bunga dihitung berdasarkan atas jumlah angsuran yang harus dibayar dan atas dasar jangka waktu angsuran pada bulan Oktober 2020, berapa besarnya? Langsung saja, untuk nomor 6, tadi sudah diketahui beberapa komponen-komponen biayanya, sehingga didapatkan perhitungan jumlah angsuran itu 5.100.000 dari 5.500.000 dikurangi dengan 400.000 rupiah. Sedangkan jangka waktu angsurannya itu sesuai dengan pertanyaan sampai dengan Oktober 2020 itu ada 10 bulan. Sehingga bunga efektif per bulan itu 12% dibagi dengan 12 bulan. Satu bulannya 1%. Dengan perhitungan bunganya, di sini sudah saya cantumkan tabel di Excel bunga dari bulan 1 sampai dengan bunga bulan 10. Di sini mungkin bisa menggunakan dengan rumus bunga majemuk. Namun ini saya manualkan dari bunga pertama sampai dengan bunga ke-10. Yaitu perhitungannya sisa angsuran pertama itu 5.100.000 dengan bunga 1%, tinggal dikalikan saja yaitu menghasilkan 51.000. Sedangkan pada bunga selanjutnya itu sisa angsuran yang terakhir dikurangkan dengan bunga yang terakhir. Sehingga pada bulan 10 dihasilkan sisa angsurannya itu tinggal 4.658.938 rupiah dengan bunga persen 1%, sehingga didapatkan 446.549,38 dengan total bunga dari bulan 1 sampai dengan bulan 10 487.651,42 rupiah. Lalu pada soal nomor 7 ini dengan kasus yang sama namun dengan pertanyaan yang berbeda, yaitu berapa besarnya kas yang harus dikeluarkan oleh Bang Udin pada tanggal 30 November jika bunga yang diperhitungkan dari sisa harga kontrak. Langsung saja dihitung sisa harga kontraknya itu kan harga total dikurangkan dengan pembayaran tunai. Sehingga sisa harganya 5.100.000 dengan jumlah angsuran itu 5.100.000 dibagikan dengan 11 bulan sejak 1 Januari 2020 sampai 30 November. Sehingga jumlah angsurannya itu 463,636. Bunga angsurannya itu bunganya dikalikan dengan suku bunga per tahun dibagikan 100 menghasilkan bunga 55.568. Sehingga total dibayar kas yang dikeluarkan itu 463.636 ditambahkan dengan 55.568 sehingga totalnya 519.204. Namun pada pertanyaan itu ditanyakan besarnya kas yang harus dikeluarkan. Sehingga kas yang dikeluarkan itu 519.000 dikurangkan dengan pembayaran tunai sebesar 119.204. Sehingga pada tanggal 30 November Bang Udin harus mengeluarkan kas sebesar 119.204. Selanjutnya nomor 12. Di sini ada case study PT Arimbi memproduksi komputer dengan harga pokok komputer per unit yang dihasilkan sebesar 2.500.000. Pada awal Januari, PT Arimbi mengadakan perjanjian konsinyasi dengan CV Komputindo dengan inti perjanjian bahwa PT Arimbi akan menitipkan 50 unit komputer dengan harga pokok per unit 2.500.000 dan harga jualnya 3.500.000. Sedangkan CV Komputindo akan menerima komisi penjualan sebesar 20%. Jika mampu menjual seluruh barang konsinyasi, namun jika ternyata CV Komputindo tidak mampu menjual seluruh barang, maka akan memperoleh komisi sebesar 15% dari harga jual total. Pertanyaannya, berapakah hutang yang harus dibayar oleh CV Komputindo? Jawabannya, untuk penjualannya itu sebesar 175 juta dengan rincian
20% dari harga jual total menghasilkan 35 juta. Namun jika tidak mampu menjual, maka komisinya sebesar 15% dari harga total, yaitu menghasilkan 26.250.000. Hutang yang harus dibayar oleh CV adalah harga jual total minus komisi penjualan yang diterima, yaitu 175 juta dikurangkan dengan 26 juta, menghasilkan 148.750.000. Namun pada pilihan ganda tidak ada pilihan 148.750.000. Lalu untuk soal nomor 13 ini dengan case yang sama, namun pertanyaannya, jika pada akhir periode batas waktu CV Komputindo hanya mampu menjual 30 unit, maka berapakah jumlah uang yang harus disetorkan PT Aribi? Nah, di sini tinggal menghitung harga jual totalnya, yaitu 30 unit dikalikan dengan 3.500.000 menghasilkan 105 juta, dengan komisi penjualan 15% menghasilkan 15.750, sehingga harga yang harus disetorkan PT Arimbi, harga jual total dikurangkan dengan komisi penjualan, yaitu menghasilkan 89.250. Jawaban yang benar adalah soal nomor 18, di sini PT Lutfiana yang berkantor pusat di Jakarta mempunyai cabang di Purwokerto dan Purbalingga. Pada awal Januari 2021, kantor pusat mengirimkan barang dagangan ke Purwokerto sebesar harga pokok 250 juta dengan ongkos angkut 700.000. Pada akhir bulan Januari 2021, kantor pusat memerintahkan agar barang dagangan yang ada di Purwokerto dikirimkan ke Purbalingga guna mengisi kekurangan stok barang di Purbalingga. Cabang Purwokerto melaksanakan perintah tersebut dengan mengeluarkan ongkos angkut sebesar 100.000. Jika dikirim langsung dari Jakarta ke cabang Purbalingga, besarnya ongkos angkut adalah 600.000. Pertanyaannya, berapakah besarnya investasi pada cabang Purbalingga yang dicatat oleh kantor pusat? Di sini langsung saja menghitung total ongkos angkut yang dikeluarkan itu 700.000 ditambah 100.000, yaitu 800.000. Sedangkan investasi yang dicatat oleh kantor pusat adalah harga pokok barang dagangan 250 juta ditambah dengan ongkos angkut 800.000 menghasilkan 250 juta 800, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Nomor 19 dengan case yang sama, namun pertanyaannya, akibat adanya perintah dari Jakarta untuk mengirimkan barang ke Purbalingga, maka timbul rekening selisih ongkos angkut antar cabang sebesar. Nah, di sini tinggal menghitung ongkos yang dari Purwokerto ke Purbalingga 100.000 dikurangkan dengan ongkos dari Jakarta ke Purbalingga, yaitu 500.000. Selisih rekening ongkos angkut antar cabang adalah 500.000 dikurangkan dengan 100.000. Jadi jawaban yang tepat adalah tadi 100.000. Lalu selanjutnya soal nomor 20, PT Lutfiana yang berkantor pusat di Jakarta mempunyai cabang di Purwokerto selama tahun 2021. Kantor pusat telah mengirimkan barang dagangannya ke cabang Purwokerto dengan harga pokok 250 juta dan harga faktur sebesar 300.000. Pada akhir tahun 2021, kantor cabang Purwokerto melaporkan persediaan barang dagangan yang masih ada di gudang sebesar 100 juta dan laporan laba rugi kantor cabang menunjukkan laba bersih tahun 2021 sebesar 50 juta termasuk di dalamnya laba penjualan barang dagangan. Pertanyaannya, berapa besarnya harga pokok barang yang dijual oleh kantor cabang Purwokerto? Untuk yang pertama, menentukan harga pokok yang dijual oleh kantor cabang Purwokerto. Kita perlu menghitung harga pokok produk yang ditransfer ke gudang dan harga pokok produk yang masih tersedia di gudang. Yang ditransfer ke gudang adalah 250 juta, sedangkan yang masih tersedia yaitu 100 juta. Sehingga harga pokok yang dijual oleh kantor cabang Purwokerto yaitu 250 dikurangkan dengan 100, tersisa 150 juta. Namun dalam soal ini kita juga diberikan informasi bahwa laba bersih tahun 2021 kantor cabang Purwokerto adalah 50 juta. Laba bersih ini termasuk di dalamnya laba penjualan barang dagangan. Dengan demikian, kita dapat menggunakan laba bersih ini untuk menghitung harga pokok produk yang dijual. Harga pokok produk yang dijual dapat dihitung dengan rumus harga faktor dikurangkan dengan laba bersih, yaitu 300 juta dikurangkan 50 juta, yaitu 250 juta. Sehingga jawaban yang tepat adalah B, 250 juta. Mungkin hanya itu soal-soal hitungan dari akuntansi keuangan lanjutan 1. Untuk soal-soal yang lain mungkin bisa dipelajari di materi yang ada disampaikan oleh dosen. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dikoreksi karena
Sejatinya manusia adalah tempat dari salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.